mantan pilot Angkatan Udara Israel, menyatakan pemerintah Israel dan komandan militer sebagai penjahat perang. Di Israel dan kalangan militer, ada beberapa orang yang menentang kebijakan pendudukan serta penindasan pemerintahan Israel terhadap Palestina. Yonatan Sapira adalah salah satunya. Sapira membuat kampanye yang mendorong anggota militer lainnya agar tidak mematuhi perintah untuk menyerang warga Palestina. Hal ini menyebabkan mereka dikeluarkan atau dipecat dari militer Israel. Sapira dan sekitar 27 pilot militer telah diberhentikan dari pos mereka di Angkatan Udara Israel sejak tahun 2003 silam, karena menentang kebijakan pendudukan Israel atas Palestina. Sapira menjelaskan alasan dia bergabung dengan militer Israel, dan bagaimana dia menyadari bahwa dirinya menjadi bagian dari organisasi terorisme. Saya menyadari selama Intifada kedua, apa yang dilakukan Angkatan Udara Israel dan militer Israel adalah kejahatan perang, dengan meneror populasi jutaan orang Palestina. Ketika saya menyadari itu, saya tidak hanya memutuskan untuk pergi, tetapi mengajak pilot lain yang secara terbuka untuk menolak mengambil bagian di dalam kejahatan ini, ujar Sapira, dilansir dari Anadolu Agency, Senin tanggal 17 Mei 2021. Sapira mengatakan, seorang anak di Israel dibesarkan dalam pendidikan militeristik Zionis yang sangat kuat. Mereka tidak mengetahui apapun tentang Palestina, termasuk tentang Hari Nakba pada 1948, dan penindasan yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina. Mereka dikirim untuk melempar rudal dan bom di pusat kota Palestina. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa ini adalah tindakan terorisme, kata Sapira, merujuk pada pilot di skuadron lain yang terlibat dalam pembunuhan massal warga sipil. Sapira mengatakan, pendudukan Israel terhadap Palestina adalah sebuah kejahatan perang. Tindakan Sapira dan teman-temannya, yang mengundurkan diri dari militer ingin memberikan pesan kepada orang-orang Israel, pemerintah, dan seluruh dunia bahwa tindak kriminal dan kejahatan perang saat ini sedang berlangsung. Pendudukan ini adalah tindak kriminal yang sedang berlangsung, dan kejahatan perang, dan kami tidak ingin terus mengambil bagian dalam kejahatan perang ini, ujar Sapira. Sapira mengatakan, tujuannya bergabung dengan militer adalah untuk melindungi warga. Namun, jika ingin melindungi warga, dia harus berada di samping Palestina dan bukan menjadi bagian dari tentara Israel. Ini adalah proses psikologis dan sangat sulit, tetapi begitu Anda menyadari bahwa Anda adalah bagian dari organisasi teroris, Anda memahami bahwa Anda harus mengatakan tidak, Anda harus mengambil konsekuensi, ujar Sapira. Setelah keluar dari militer, Sapira bekerja di tempat lain. Namun, dia dipecat dari semua pekerjaannya karena ikut menyuarakan dan mendukung hak-hak Palestina. Bahkan, Sapira menggelar konferensi internasional dan mengungkap bahwa Israel saat ini melakukan kejahatan perang terhadap Palestina. Saat ini, Sapira telah pindah dan melanjutkan hidupnya di Norwegia. Saya adalah bagian dari gerakan boikot, divestasi, dan sanksi. Saya mengatakan bahwa Israel adalah negara apartheid, dan saya mengatakan bahwa pemerintah dan komandan saya adalah penjahat perang, kata Sapira. Sebanyak 192 warga Palestina, termasuk 58 anak-anak dan 34 wanita, telah tewas dan 1.235 lainnya terluka sejak Israel memulai serangan udara di Gaza pada tanggal 10 Mei. Ketegangan meningkat sejak pengadilan Israel memerintahkan penggusuran keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Hal ini menyebabkan aksi protes dari warga Palestina yang diikuti oleh serangan Israel terhadap warga sipil Palestina. Ketegangan di Yerusalem Timur telah meluas, menjadi bentrokan antara polisi Israel dan warga Palestina di sekitar Masjid Al-Aqsa. Konfrontasi pecah antara warga Palestina dan polisi Israel di beberapa bagian Yerusalem Timur pada Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021, termasuk di Sheikh Jarrah dan di luar kota tua serta di Haifa, yaitu kota campuran Arab Yahudi di Israel Utara. Serangan Israel semakin membrutal setelah kelompok Hamas meluncurkan sekitar 100 roket, termasuk 7 di Yerusalem. Sementara, sisanya menargetkan Askelon, Sderot, dan permukiman di dekat jalur Gaza. Serangan roket itu terjadi sebagai tanggapan atas serangan Israel yang berkelanjutan di Masjid Al-Aqsa dan penggusuran keluarga Palestina dari lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur yang diduduki. Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel tahun 1967. Israel mencaplok seluruh kota pada 1980, dalam sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.